warahmatullahi wabarakatuh. Hai, berjumpa lagi dengan Asina Yanti, belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Pada pertemuan kali ini, kita melanjutkan tentang video yang lalu tentang bentuk aljabar. Nah, pada pertemuan kali ini, kita akan menjelaskan tentang penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Seperti biasa, jangan lupa like, subscribe, and comment. Adapun tujuan pembelajaran yang ingin kita capai, menentukan operasi bentuk aljabar pada penjumlahan dan pengurangan berdasarkan suku sejenisnya dengan tepat. Yang kedua, memecahkan masalah sehari-hari yang berhubungan dengan operasi penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nah, sekarang kita masuk betul tentang penjumlahan dan pengurangan. Nah, pada video yang lalu kita sudah mengenal bentuk aljabar seperti apa. Sekarang kita cobakan. Nah, di sini nampak ada 2 bola. Kemudian kita tambah 4 bola. Nah, maka berapa banyak bola semua? Ya, ada 6 bola. Jadi, hanya kita tinggal kita jumlahkan saja. 2 tambah 4 sama dengan 6. Nah, sekarang ini ada satu kardus bola. Ya, kita tidak tahu berapa isinya dan ada 4 bola. Maka kita tulis bentuk aljabarnya X tambah 4. Karena kita misalkan kardus ini misal dengan X. Ini nggak harus selalu X ya. Bolehkah? Boleh apa? Pelajaran yang lalu ya. Nah, kemudian kita tambah dengan ada 2 kardus bola yang sama. Nah, ini berarti kita tambah dengan 2X. Maka, nah, kita tinggal menjualkan. Nah, ini ada X-nya, ini ada 2X. Berapa kardus kita semua? Ada 3X. Nah, maka ditambah 4 bola. Jadi nggak bisa kita dijumlahkan menjadi antara kardus dengan bola, tidak bisa kita jumlahkan. Nah, jadi X kita kumpulkan dengan yang X. Berarti X ditambah 2X. Artinya kita kumpulkan yang sejenis. Kardus dengan kardus. Kemudian ditambah yang bola. Jadi, untuk penjumlahan kalau sudah sejenis, maka kita jumlahkan aja. Ini kalau X berarti artinya 1. 1X ditambah 2X. Maka menjadi 3X. Nah, 4 nggak bisa kita tambahkan, maka tambah 4. Jadi, konsep dari penjumlahan bentuk aljabar itu kita kumpulkan yang sejenis. Ya, kita kumpulkan suku yang sejenis. Oke, kita coba lagi yang berikutnya. Nah, ini ada kita misalkan dengan X, satu kardus, ada yang 2 tabung, kita misalkan 2Y. Nah, berarti bentuk aljabarnya X ditambah 2Y ditambah 2 bola. Kemudian kita tambah dengan 2 kardus, berarti 2X ditambah 3Y ditambah 6 bola. Nah, berapa hasilnya? Berarti, nah, X sama X ada 3X ditambah 2X tambah 3X ada 5. Nah, ini bolanya semuanya jadi 8. Jadi, kita kumpulkan yang sejenis. X kita tambah dengan 2X. X ditambah 2X. Kemudian kita kumpulkan 2Y dengan 3Y. Kemudian 2 konstanta dengan konstanta. Nah, maka X ditambah 2X berarti 3X. 2Y ditambah 3Y berarti 5Y. Dan 2 ditambah 6 berarti 8. Jadi, X ditambah 2Y tambah 2 ditambah 2X tambah 3Y tambah 6 adalah 3X tambah 5Y tambah
8. Nah, bisa memahaminya? Kalau sudah, kita lihat pada contoh soal. Tentukan penjumlahan 7A ditambah 4B dengan 8A kurang 6B. Maka untuk penyelesaiannya ada dua cara. Cara yang pertama, kita kumpulkan yang sejenis. Ya, kita kumpulkan yang sejenis. Berarti 7A kita tambah 8A. Kita kumpulkan. Kemudian 4B kurang dengan 6B. Maka 7 ditambah 8A, 7A ditambah 8A berarti 15A. 4B kurang 6B, berarti kurang 2B. Jadi hasilnya 15A kurang 2B. Itu cara 1. Kita lihat cara 2 dengan cara ke bawah. Ya, dengan cara ke bawah, menyusunnya samakan langsung letak variabelnya. 7A tambah 4B, 8A kurang 6B. Kita tambah, kita mulai penjumlahan seperti biasa dari belakang. 4B kurang 6B berarti kurang 2B. 7A tambah 8A berarti 15A. Maka hasilnya sama. 15A kurang 2B. Jadi seperti biasa saja, ya, jalan ke bawah. Sekarang kita lihat contoh kedua. Tentukan penjumlahan 16A kurang 12B ditambah 4 oleh 5A kurang 9B tambah 2C. Nah, penyelesaian juga kita coba dengan dua cara. Yang pertama dengan mengumpulkan suku sejenis 6A ditambah 5A. Kemudian negatif 12B ditambah negatif 9B. Kemudian 4 ditambah 2C. Kemudian tambah 4. Nah, C dan 4 tidak sejenis, jadi kita tidak bisa mengumpulkannya. Kemudian baru kita jumlahkan 16A tambah 5A, berarti 21A. Kemudian negatif 12B kurang 9B, berarti negatif 21B. Kemudian C tidak ada teman, ya tetap C. Kemudian 4 tetap 4. Jadi penjumlahan 16A kurang 12B tambah 4 oleh 5A kurang 9B tambah 2C adalah 21A kurang 21B ditambah 2C ditambah 4. Jadi yang bisa kita tambah dan kurang betul-betul yang sejenis. Sekarang kita coba lihat cara 2. Nah, 16A kurang 12B tambah. Nah, karena C-nya tidak ada, kita tambahkan aja dengan 0C. Ditambah 4. Nah, yang kedua, 5A kurang 9B ditambah 2C. Karena konsastanya tidak ada, kita tambah saja 0. Kemudian kita tambahkan. 16A ditambah 5A berarti 21A. Negatif 12B ditambah negatif 9B. Berarti negatif 21B. 0C ditambah 2C, berarti tetap 2C. 4 ditambah 0, berarti 4. Jadi hasilnya sama. Nah, bagaimana? Mudah ya? Sekarang kita akan coba membahas konsep pengurangan. Nah, ada 4 kardus yang tadi sudah kita misalkan kardus dengan X dan ditabung dan bola. Berarti 4X ditambah 3Y ditambah 6.
akan kita kurang dengan 1 kardus, 2 tabung, dan 2 bola. Berarti kurang X ditambah 2Y ditambah 2. Maka hasilnya, nah, sama. Berarti 4X kita kurang dengan 4 kardus, kita kurang 1 kardus, tinggal 3 kardus. Kemudian 3 tabung, kita kurang dengan 2 tabung, maka tinggal 1 tabung. 6 bola, kita kurang dengan 2, maka 4 bola. Jadi intinya juga kumpulkan yang sejenis. Nah, untuk pengurangan, kita wajib menggunakan kurung. Ya, karena apa? Kurang ini milik X ditambah 2Y ditambah 2, tidak milik X saja. Jadi, kita rubah menjadi 4X ditambah 3Y ditambah 6. Nah, maka kurang dari X, kurang X, nah, kurang 2Y, dan kurang 2. Nah, maka kumpulkan sejenis seperti biasa, 4X kurang X. Kemudian, tambah 3Y kurang 2Y. Kemudian 6 kurang 2. Jadi kita lakukan pengurangan biasa. 4X kurang X berarti 3X. 3Y kurang 2Y berarti Y, tinggal Y. Kemudian 6 dikurang 2 berarti 4. Jadi 4X ditambah 3Y ditambah 6 dikurang X ditambah 2Y tambah 2 adalah 3X tambah Y tambah 4. Ya. Nah, jadi pengurangan juga tidak sulit. Nah, sekarang kita coba contoh dengan angka-angka. Tentukan pengurangan 7A tambah 4B dengan 8A kurang 6B. Nah, maka penyelesaiannya juga bisa kita buat 2 cara. 7A tambah 4B kurang pakai kurung. 8A kurang 6B. Maka 7A tambah 4B kurang dari 8A. Nah, kurang-kurang berarti menjadi positif. Pelajaran bilangan bulat pada pertemuan sebelum-sebelumnya. Nah, maka kalau sudah, tinggal kumpulkan sejenis. 7A kurang 8A. Kemudian 4B ditambah 6B. Maka 7A kurang 8A adalah negatif A. 4B ditambah 6B berarti 10B. Jadi hasilnya negatif A tambah 10B. Oke, kita coba cara 2. Dengan cara menyusun ke bawah. Seperti biasa, ya dari belakang kita kurang. 4 dikurang, kurang lagi 6. Artinya 4 dikurang negatif 6. Nah, maka menjadi 10B. 7A dikurang 8. Maka menjadi negatif A tambah 10B. Hasilnya sama. Kita lihat contoh kedua. Pengurangan 6A kurang 2B tambah 4 oleh 5A kurang B tambah 2. Nah, kalau oleh masih sama, biasa saja. Cara 1, 6A kurang 2B tambah 4 kurang, ini wajib pakai kurung. 5A kurang B tambah 2. Maka kita buka kurungnya, berarti kurang 5A, kurang-kurang menjadi tambah B, kemudian kurang 2. Maka kumpulkan sejenis 6A kurang 5A, kurang 2B ditambah B, kemudian 4 dikurang 2. Maka
6A kurang 5A berarti 1A atau A saja. Negatif 2B ditambah B. Artinya ini 1B ya. Negatif 2B tambah 1B. Maka negatif B. 4 kurang 2. Maka 2. Jadi hasilnya A kurang B tambah 2. Nah, itu cara 1. Sekarang kita lihat cara 2. 6A kurang 2B tambah 4, kita susun ke bawah. 5A kurang B tambah 2, kita kurangkan. Maka 6 kurang 5, maka, maaf, kita mulai dari belakang. 4 kurang 2, berarti 2. Kemudian negatif 2B dikurang negatif B, double ya. Maka menjadi kurang B. Kemudian 6 dikurang 5A, maka A. Jadi hasilnya A kurang B tambah 2. Nah, ini cara kedua. Kita coba lagi. Pengurangan 16A kurang 12B tambah 4 dari 5A kurang 9B tambah 2C. Nah, kalau ini dari, maka penyelesaiannya adalah yang di belakang yang didahulukan. Artinya, kurangkanlah. Kalau ini kita misal A, ini kita misal B, maka kurangkanlah A dari B. Berarti sama dengan B kurang A. Nah, jadi ini aja bedanya. Kalau oleh dan dengan biasa saja. Tapi kalau dari harus yang di belakang didahulukan. Oke, kita lanjut. 5A. Yang di belakang kan 5A kurang 9B tambah 2C. Kurang 16A kurang 12B tambah 4. Nah, kalau sudah seperti ini biasa saja, maka menjadi 5A kurang 9B tambah 2C kurang 16A ditambah 12B dikurang 4. Ya. Kemudian kumpulkan sejenis 5A kurang 16A kurang 9B ditambah 12B ditambah 2C dikurang 4. Maka 5A kurang 16A berarti negatif 11A. Negatif 9 ditambah 9B ditambah 12B berarti 3B. 2C ya tetap kurang 4 karena nggak ada lagi temannya sejenisnya. Jadi hasilnya negatif 11A ditambah 3B tambah 2C kurang 4. Oke? Nah, sekarang kita coba cara 2. Nah, cara 2-nya sama. Berarti yang di atas itu 5A kurang 9B ditambah 2C. Nah, kita tambahkan saja 0. Ya. Kemudian 16A dikurang 12B. Nah, biar ada sama sejenis, tambahkan aja 0C. Ditambah 4. Kita kurang. Nah, berarti 0 dikurang 4, negatif 4. 2C dikurang 0C, 2C. 9B dikurang negatif 12B. Berarti menjadi tambah ya. Tambah 3B. 5 kurang 16A. Maka negatif 11A tambah 3B tambah 2C kurang 4. Sama hasilnya. Nah, bagaimana? Mudah ya? Jadi, untuk pengurangan ada berbeda sedikit kalau katanya dari. Oke, kita lanjut. Contoh penerapan penjumlahan dan pengurangan bentuk aljabar. Nyatakan keliling bangun datar berikut dalam bentuk aljabar. Nah, perhatikan. Ini katanya A. Berarti sisi ini juga A.
sisi ini juga A. Sisi ini juga A, ini A, ini A, ini A, dan ini juga A. Maka penyelesaian bagaimana? Ya, kita tinggal hitungannya berapa A-nya semua. A, kita tambah A, tambah A, tambah A. Hitung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Jadi kelilingnya adalah 8A. Jadi K-nya itu sama dengan 8A. Mudah ya? Kita coba yang kedua. Nah, berapa kelilingnya? Nah, ini A, maka 2 garis ini juga A. 2 garis ini juga A. Nah, maka ini juga adalah A. Ini juga ada A, panjangnya sama. Nah, kemudian ini B, maka di sini panjangnya juga B. Ini juga B, ini juga B. Nah, berapa jadi kelilingnya? Nah, A-nya ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6A. Kemudian kita tambah. Nah, B-nya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada juga 6B. Jadi, kelilingnya adalah 6A ditambah 6B. Nah, jadi seperti ini. Oke. Kita lanjut contohnya. Nyatakan keliling bangun datar berikut dalam bentuk aljabar. Nah, di sini yang ada hanya A, B, C, D. Bagaimana penyelesaiannya? Nah, kita misalkan lagi sisi ini adalah E, sisi ini adalah F. Kemudian kita coba pindahkan sisi yang di atas dengan sejajar ke bawah. Maka ini E-nya, ini F. Maka panjang dari A ini ke sini berarti adalah sama dengan A. Kemudian panjang dari ini ke D dan E berarti sepanjang B. Panjang dari C sampai F berarti A. Maka kelilingnya tinggal kita jumlahkan saja. A kita tambah dengan B, kita tambah lagi dengan A, kita tambah lagi dengan B. Jadi A tambah B tambah A tambah B. Maka A tambah A, 2A. B tambah B, 2B. Nah, jadi intinya keliling itu adalah menjumlahkan semua sisi bangun. Bagaimana? Mudah ya? Kalau kita lihat sepertinya rumit, tapi ternyata hanya mudah saja. Oke, kita lihat contoh berikut. Nah, sebuah segitiga memiliki ukuran panjang sisi-sisinya 2x kurang 5 cm, 3x tambah 6 cm, dan x tambah 6. Tentukan keliling segitiga tersebut. Nah, maka penyelesaiannya, kita ingat lagi keliling itu jumlah semua sisi segitiga. Jadi kita tinggal jumlahkan saja. 2x kurang 5 ditambah 3x tambah 6 ditambah x tambah 6. Kumpulkan sejenis 2x tambah 3x tambah x. Kemudian kurang 5 tambah 6 tambah 6. Maka 2x ditambah 3x ditambah x. Nah, ini beratnya 1 ya. 2 tambah 3, 5 tambah 1 berarti 6x. Kurang 5, negatif 5 ditambah 6 ditambah 6. Maka hasilnya 7. Jadi, kelilingnya adalah 6x tambah 7 cm. Nah, sampailah kita pada kesimpulan. Jadi, untuk menyederhanakan operasi penjumlahan dan pengurangan, syaratnya kumpulkan suku yang sejenis. Nah,
Khusus untuk pengurangan, kurangkan A dengan B, berarti A kurang B. Kurangkan A oleh B, berarti A kurang B juga. Tapi kurangkan A dari B, berarti B kurang A. Mudah ya, operasi bentuk aljabar. Nah, bagaimana belajar matematika mudah, asik, dan menyenangkan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.